Banyak nih mau WA lagi, wih blow up terus, Irwin. Ini ada mafia gitu bahasanya gitu. Mafia transportasi. Jadi Bapak Haji, Pak Adiki disebut mafia katanya gitu. Dari hasil potongan itu ada setoran nggak ke misalnya ke pejabat atau ke gubernur atau misalnya ke bupati atau ke dinas Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng rawuh niki Bapak Jero Indra, Pak Kadek Eri, Pak Putu Suarsana. Suk semua niki sampun datang ke podcast Jak Bali, Aji dan Bapak Eri dan Pak Putu. Niki sebelum mulai kita semeton Jak Bali mungkin biar tahu beliau niki adalah mitra dari aplikator driver aplikasi hijau lah gitu. Bisa dibilang Perusahaan penyelenggara angkutan sewa. Oke, Tepatnya. Perusahaan penyelenggara angkutan sewa. Ya. Jadi saya perkenalkan ada dari Amerta Bumi Dharma ABD. Ya. Terus dari Pas On Bali. Terus ketiga dari Nuri Bali Nusantara. Oke. Ini saya kemarin ceritanya dapat WA ini, Ji. Ya. Dari tiba-tiba setelah pilkada ini kok tiba-tiba rame ini katanya tarif terlalu murah. Terus saya banyak mau WA lagi, wih blow up terus, Irwin. Ini ada mafia gitu bahasanya gitu. Mafia transportasi. Jadi Bapak Haji, Pak Adiki disebut mafia katanya gitu. Menjenang cawitan mafia lagi. Oke, Pak. Mungkin isu itu pertama yang paling mereka lempar ke publik dari teman-teman driver. Mungkin nggak semua juga mungkin atau mungkin dari segelintir driver. Katanya koperasi atau vendor dari aplikasi ini mereka menyebut mafia. Itu silakan Pak tanggapi dulu, Pak. Oke. Tiang sebelumnya tiang perkenalkan diri dumun. Saya tiang secara di Kenten di kewarganegaraan ke Bagus Rai Indra. Bagus Rai Indra. Bagus Rai Indra. Santokan boleh sampun mewinten. Dadosne kat kemangkin dikenal nama Pak Jero. Jero Indra ABD Kenten. Nah kuniki. Hal yang pertama yang mau klarifikasi, titiang datang meriki tidak mewakili siapapun, tidak mewakili instansi atau apapun, cuman titiang datang sebagai kapasitas titiang selaku ketua pengurus di Koperasi Amerta Bumi Dharma. Ya, Mika biar ada miss nanti. Jadi saya sangat setuju napi yang Erwin sampaikan tadi tentang tarif yang murah. Tarif yang murah ini? Ya, artinya saya perjuangkan untuk driver bagaimana biar tarif untuk transportasi di Bali biar bisa lebih rasional. Sebagai contoh, bulan Juli kemarin tanggal 27 nih yang mengadakan FGD Wasta nih fokus grup diskusian di Wiswasabo dengan mempertemukan yang mengundang dinas perhubungan, Kominfo dawak ke Organda, terus aplikator. Nah dawak ke datang 3 aplikator. Dia nggak sebut brand Nah terus acara nikah kebetulan saya sendiri dados ketua panitianya karena memang tiang tuh pingin biar bagaimana tarif transportasi di Bali niki biar lebih rasional. Kenapa? Karena driver itu kan ujung tombak niki. Ujung tombak pariwisata. Bagaimana bisa image pariwisata Bali menujung tombak ini ke kurang kompetensi. Termotivasi lah istilahnya. Kenapa tidak termotivasi? Karena terlalu tarifnya murah gitu loh. Kengken yang nagih les bahasa Inggris biar kelmayan les bahasa Inggris karena tarifnya terlalu murah.
ini bukan saja tarif online ya. Yang saya lihat di lapangan termasuk ada tarif dari agen-agen nih ke jangan sebut brand, dari agen-agen tur-turan nih ke yang tarif full day tour dan lain sebagainya nih ke yang shuttle juga itu murah juga. Apa penyebabnya, Pak? Dan dari kapan mulai anjlok nih harganya itu? Penyebabnya apa? Itu murahnya, menurut Aje. Persaingan sih. Persaingan antar Bisnis. aplikasi ini? Ya Atau... bisnis. Agen kayak aplikasi kayak pelaku mungkin terlalu banyak driver atau apa bukan? Bukan sih kan faktor jumlah driver tidak jadi sebenarnya faktor. Gini sih ya, dalam Permenhub itu kan ada TBB istilahnya. Apa Kalau itu, kita TBB? membicarakan online ya Niki ya kan ada tarif batas bawah, tarif batas atas. Nah, kapasitas Niki sebenarnya harus gini dari pemerintah. Tarif batas bawahnya masih dia berlaku dari semenjak Permenhub yang dikeluarkan tahun 2018 ya. Belum ada perubahan, belum ada revisi. Sedangkan hidup waktu tahun 2018 dan hidup sekarang tahun 2024 kan berbeda. Oh iya, pasti. Berbeda. Sedangkan tarif niki batas bawah niki masih yang lama. Antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, ekonomi di Bali khususnya pasti berubah. Yes, nah saya merasakan Nika sampun. Makanya yang sering juga berbicara kepada anggota Tiang karena Tiang kapasitas sebagai ketua di Koperasi Jasa Merta Bumi Dharma niki ya, kami akan selalu berjuang dan kami buktikan dengan membuat FGD itu. Tetapi otoritas untuk memutuskan hal itu kan bukan kami. Apa yang diperjuangkan di FGD tentang tarif murah ini? Tarif plat luar yang seperti itu. Okay. Itu dibahas, itu ada. Hasil FGD pun ada waktu itu. Nah, untuk yang membuat keputusan dari itu kan saya cuma rakyat biasa yang ingin memperjuangkan nasib driver, bukannya online aja, seluruhnya. Artinya driver pariwisata, driver online, kalau sudah semua tarif dasar angkutan atau transportasi di Bali sudah rasional, saya yakin kok tidak terlalu banyak ada gimmick-gimmick atau ya di sosial media seperti itulah saling sindir menyindir. Ya karena ya niki tarif. Nah, berarti soal tarif berarti dikeluhkan oleh driver maupun dari pihak penyelenggara seperti Bapak niki, berarti antara vendor atau beli koperasi dan drivernya sama-sama mengeluhkan tarif itu. Ya kan memang tarif itu hal yang sangat sensitif. Ya betul kami mengeluhkan juga. Jadi apa fungsinya vendor ya termasuk menyerap aspirasi anggota kan. Anggota memiliki aspirasi tentang tarif, ya tanggung jawab kita sebagai pelit yang menaungi mewadahi mereka, ya harus sedikit tidaknya harus bertanggung jawab atau memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi. Tetapi kan tidak serta-merta hanya bisa kita yang cara ngerubah atau memutuskan sesuatu dengan cepat kan nggak bisa. Karena sudah dapat saya tanyakan juga masalah tarif itu harus ada kajian. Dikaji dulu, ada tim kajian dulu mengkaji ke lapangan. Setelah itu biar disesuaikan antara kebutuhan customer dan kesediaan antara demand driver. Nah, seperti itulah kurang yang lebih. menentukan tarif itu berarti pihak aplikatornya Pak ya? Aplikatornya atau siapa? Aturan pemerintah sih sebenarnya. Oh, pemerintah yang menentukan? Tarif batas bawah tuh. Oh. Ya, tarif batas bawah kan ada. Kalau berarti intinya bukan hanya aplikator yang menentukan, tapi ada aturan dari pemerintah yang menentukan. Ya, regulasinya yang saya sebut tadi. Nah, sekarang kalau misalnya regulasinya masih tarif batas bawahnya masih tidak berubah dari 2018. Aplikator ini kan sudah mengikuti, artinya sesuai apa yang menjadi regulasi di Permenhub 118 tersebut. Nah, itu masih sangat rendah dan menjadi sebuah persaingan yang kurang sehat. Sebagai contoh, satu perusahaan A
dengan tarif sekian masih masuk dalam kategori regulasi pemerintah, tetapi itu rendah. Kalau yang perusahaan B naik gitu, pesaing bisa naik, apakah ini secara logika apakah ada penumpang yang ya, perusahaan B ini? ya. Jadi kan ada persaingan yang kurang sehat. Nah, kalau TBB atau tarif batas bawah mungkin kalau bisa dalam kesempatan ini diubah gitu. diubah untuk Bali misalnya karena nasional Permenhub nasional, tapi ada di Bali dikeluarkan Pergub untuk tarif dasar transportasi, nah seperti itu khusus Bali karena area pariwisata dan lain sebagainya. Jadi semua stakeholder itu harus mengikuti karena peraturannya sudah ada dasarnya gitu loh. Oke. Gitu. Karena kalau kita sekarang keluar naikin tarif aplikasi A, naikin ini rendah sekali, sedangkan yang B masih tidak naik, kan saling intip lah istilahnya. Oke, siap. Pak Kade, mungkin ada ingin menambahkan soal tarif gini dulu Pak Kade, soalnya. Oke, jadi ini memang sangat apa ya di masyarakat ini ya, sangat istilahnya menjadi polemik lah. Semenjak online ada di Bali, kan begitu. Bukan di Bali aja, di seluruh Indonesia. Yang poin pertama mungkin masalah tarif itu benar ya. Tapi kan semua yang ada istilahnya bisnis apapun itu di Indonesia itu ada regulasi yang mengatur semua, betul nggak? Betul. Betul. Nah jadi aplikasi sekarang sudah mengikuti regulasi. Yang salah siapa sebenarnya di sini? Aplikasi sudah mengikuti regulasi Ya. yang dibuat oleh pemerintah. Betul. Nah sekarang yang salah siapa itu? Kita bisa menyalahkan pemerintah, atau kita menyalahkan pengguna, atau kita menyalahkan online? Karena selama ini kan online terus menjadi kambing hitam. Jalanan macet online. Yang Ini gitu. akibat Ini akibat banyaknya online. online Oke. ini. Gitu. Jangan salah. Ya. Nah, soal itu Di gimana? Bali ini itu 100% hampir 90% masyarakatnya adalah pariwisata. Oke. Setuju nggak? Oke, setuju. Semua adalah pariwisata bisnisnya. Baik itu kafe, baik itu jadi driver dan sebagainya. Tidak ada online pun, mobil masih banyak nggak di Bali? Masih kan? Nah itu semua perlu regulasi kan? Betul nggak? Sekarang ini kan orang beli mobil murah. Rencar menjamur, Betul nggak? kan banyak. DP murah bisa beli mobil. Rencar banyak. Kan? Mau plat apapun boleh. Gitu loh. Nah sekarang yang menjadi kambing hitam adalah Online. Taksi online atau Iya. ojek online gitu. Taksi konvensional juga. Nah, itu banyak, dianggap gitu. memperparah gitu, Pak. betul. Kita Dianggap- jangan salah ya. Bali ini harus kita filter. Siapa lagi yang bisa memfilter Bali? Kalau nggak kita sendiri sebagai masyarakat atau pemerintah. Kita boleh nggak melarang orang ke Bali untuk cari rezeki? Tidak bisa. Bisa. Tapi Itu. mengatur bisa. Mengatur Mengatur bisa. bisa. Makanya itulah yang namanya kita butuh regulasi. Nanti ujungnya ke pemerintah lagi. Betul. Ya. Seperti Pak itu. Putu dari Nuri Bali itu ada tambahan. Selamat siang. Iya, Kedengaran ya? Dengar. Jadi kalau saya sama sih dengan Pak Jero dan Pak Kade juga sepakat. Jadi ini kurang kontrol dari pemerintah sebenarnya, kan gitu ya. Jadi kalau seandainya regulasi itu ada, habis itu diketatkan lagi, otomatis masyarakat pasti akan mengikuti lah. Seperti itu ya. Nggih. Ya, itu dia sih kalau dari saya. Berarti sepakat, berarti ujungnya masalah tarif ini adalah kewenangan dari pihak pemerintah yang dengan harapannya ini lebih disesuaikan lagi dengan situasi yang Situasi ada. dan kondisi sekarang. Kebutuhan. Kan Oke. tadi dibilang perlu kajian lah. Siap, Iya. siap. Karena Kajian. dengan dulu waktu harga masih bensinnya mungkin Karena bensin udah naik 2 kali. iya, sekarang udah berapa gitu loh. Oh iya, benar. Jadi itu kan harus Belum disesuaikan tarif juga. airport Jadi juga semua naik kan lagi. berimbas itu. Betul, Kebutuhan betul, hidup dan betul, sebagainya betul, gitu. Belum lagi isu kalau jadi 2025 kan PPN naik 12%. Ah. Kalau itu bisa dibayangkan itu. Banyak isu-isu, Pak. Kita juga memperjuangkan bagaimana nasib para driver biar Mereka sejahtera melempar isu begini juga, masalah dari pihak aplikator terus menambah jumlah driver atau kendaraan sementara harganya turun gitu. Itu yang menjadi kegalauan mereka di bawah ini gitu, Pak. Nah, yang membuat paling meledak isu ini kemarin adalah mengenai mereka sangat keberatan katanya dengan potongan yang diterapkan oleh pihak vendor atau koperasi ini terhadap pendapatan mereka gitu. Menurut versi mereka setiap
kami mendapatkan trayek itu sudah dipotong oleh aplikator, itu tidak masalah beli. Itu karena haknya aplikator lah. Tapi setiap kita withdraw, kenapa harus dipotong lagi antara 8 sampai 11 atau 12%? Itu mungkin bisa dijelaskan, Jero. Oke. Nah, kebetulan yang bawah nih sedikit. Sampai ada bahasa mafia transportasi. Nah, itu ya. yang menyebabkan ada Ya. bahasa mafia gitu. Karena dipotong ini penghasilan kami ini gitu. Oke. Jadi begini, yang jelaskan dari fungsi koperasi dulu nge. Siap. Jadi koperasi itu kan ada banyak jenis. Koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, termasuk koperasi jasa. Oke. Nah, kita ini ABD ini Ki, jenisnya adalah koperasi jasa dan layanan. Oke. Jasa dan layanan. Jasa berarti jalan Jasa. layanan. Oke. Ah. Siap. Nah, kalau koperasi jasa ini beda dengan koperasi simpan pinjam atau KSU nih serba usaha nih ke. Yang biar runut nih Ki penjelasannya. Nge. Kalau simpan pinjam itu setiap ada orang mau pinjam itu kan wajib jadi anggota. Kalau koperasi jasa ada orang yang bergabung tidak wajib menjadi anggota karena ada dua istilahnya anggota tetap atau pendiri atau pengurus koperasi. Ada anggota yang tidak tetap yang tidak membayarkan iuran wajib atau iuran pokok. Kan gitu. Nah, mungkin apa yang jadi pembahasan tadi, koperasi jasa ini kan murni entitas bisnis. Murni entitas bisnis dengan kita memberikan pelayanan atau jasa. Nah, ABD Niki selain bergerak di jasa transportasi sebagai perusahaan penyelenggara angkutan sewa yang memiliki kuota di Dinas Perhubungan, kita juga ada bergerak di jasa kayak mau samsat kendaraan, pajak kendaraan, terus juga berkembang bakery, anggota dan mengembangkan toko kue, terus juga jasa salon, makeup artist. Oh. Iya, makeup artist biar. Nah, sedangkan kembali lagi ke jasa transportasi ini, kita memiliki kuota izin atau surat penyelenggara angkutan sewa yang dimana dikontrak atau punya kerjasama sama aplikator. Kalau ABD itu memiliki kerjasama dengan dua aplikator. Nah, terus aplikator atau aplikasi-aplikasi ini bisa menjalankan usahanya harus menggandeng perusahaan penyelenggara angkutan sewa. Kan beda Itu nih. diatur oleh Permenhub dan Pergub 40. Permenhub 118. Ini bukan di Bali saja begini atau di Kalau Permenhub itu kan versinya driver katanya di Bali saja begini gitu beli. Oh enggak. Berarti di semua daerah. Kalau Permenhub itu kan peraturan menteri. Menteri ini kan nasional. Sedangkan kalau ada daerah yang misalnya tidak mengikuti itu kan kembali bukan kapasitas saya yang menjawabnya Ampura Dumun. Jadi saya akan menjawab sesuai kapasitas tiang. Nah, kembali lagi pada saat si calon mitra karena niki sifatnya B2B. B2B, business to business. Jadi mereka datang ke kita ke ABD. Yang pertama sebelum mereka mendaftar, kita akan tunjukkan dulu seperti niki. Pra on board kan sebelum gabung, sebelum daftar. Okay. Di sini dijelaskan, pertanyaan yang sering diajukan, dijelaskan mengapa harus mendaftar aplikasi taksi online melalui Koperasi Penyelenggara Angkutan Sewa. Nah, dijelaskan di sini. Terus bagaimana sistem withdraw atau penarikan saldo di ABD niki karena yang kapasitas ABD saya akan jelaskan sesuai kapasitas saya saja. Niko yang tekankan yang lain niko beda lagi. Nah, niki dijelaskan withdraw dilakukan dengan dua cara termasuk ada sistem otomatis dan ada sistem by request. By request itu artinya permintaan. Bisa di withdraw bisa sebulan sekali, setahun sekali atau 10 tahun sekali asal tetap punya akun gitu loh. Di sana ada nggak dijelaskan? Dijelaskan. Ada potongan. Ada dijelaskan dengan potongan withdraw sebesar 7%. Oh, sudah dijelaskan. Sudah. Oke. Yang ketiga, apa fungsi potongan 7% saat withdraw? Dijelaskan di sini.
Oh. Apa fungsi potongannya? Apa itu fungsinya, Pak? Fungsinya yaitu untuk menjalankan roda perusahaan dengan potongan 7% itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. 2% untuk pembayaran pajak karena kan kita harus taat pajak kan. Habis itu 3% untuk operasional kantor, listrik, air dan lain sebagainya, pegawai. Dan 2% untuk pemberian bonus insentif ke mitra seperti insentif mingguan. Karena memang betul kita ada insentif mingguan. Ada insentif mingguan? Ada dong, ada skemanya. Apa misalnya itu insentif mingguannya? Kalau misalnya withdraw mencapai 2 juta seminggu, itu kita akan transfer di hari Sabtu jam 12 siang. Oh. Ya, 125.000, 150.000. Kentan insentif. Bonus lah dalam bentuk uang gitu. Dalam bentuk uang. Belum lagi santunan kecelakaan, santunan kematian, dan backup tim rescue. Stiker gratis yang sering nyebut Bian. Aman secara detail kita bilang cara lega seluk raga tidak bali itu istilahnya. Nah, cara contoh niki. Hampir setiap hari ada aja anggota bermasalah. Hampir setiap hari pasti itu nggak baik bermasalah di akunnya, baik masalah di jalan. Ya itu kalau ada apa-apa siapa yang diteleponkan kita. Sebagai contoh kemarin ada salah satu anggota tadi malam nih bermasalah di salah satu hotel di Jimbaran jam 11.30 dia mengalami ribut lah dengan tamunya, ada misunderstanding sampai nggak dibayar, sampai akhirnya nelpon saya jam 11:30 malam pun saya meluncur, saya sendiri yang meluncur. Kalau mau foto-fotonya ada kok, dokumentasinya banyak. Dan rasanya tidak akan, waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan secara detail karena sudah 8 tahun yang bergerak niki, banyak kejadian yang bisa yang dulu sering cekcok antara konvensional dan online gitu. Kan ada video viral tiang juga nih yang di daerah Tabanan. Ikut yang bela juga anggota tiang karena dia ada mendapatkan intimidasi. Nah, seperti ini Jadi semua itu dari dana-dana dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, kentan sebenarnya. Seperti admin tiang, ini kita ngajak admin tiang, head admin bisa disorot sebentar, niki kalau anak BG tahu niki, get tari, head admin. Tiang selingan penonton. Nah, niki tiang sendiri melihat sampai jam 11-12 malam setiap hari megai masih bekerja. Masa kita ungkap seperti itu? Atau misalnya kita melakukan hal-hal untuk membackup anggota, masa kita umbar gitu loh. Nggak perlulah kita umbar, cukup anggota yang tahu. Makanya 7% yang kita potong adalah untuk jasa melayani. Dan itu sudah diungkap di awal sebelum mendaftar. Nah, Niki ditulis juga benefit dan manfaatnya bergabung di ABD. Mitra menjadi driver yang profesional dengan mendapatkan training, biaya training, dan lain sebagainya, kopdar setiap 6 bulan. Nah, seperti itu semua membutuhkan. Ada bahasa dari mereka yang memotong pendapatan kami cuman modal tidur aja gitu. Ya, berarti sudah dijelaskan di awal, Pak. Dijelaskan di awal. Di ABD tapi. Di ABD. Mungkin kalau di yang lain Pak nggak tahu sistemnya. Pak nggak tahu. Bukan kapasitas saya yang bicara. Nanti silakan karena Niki ada 3. Kalau di Pak Kadek gimana Pak? Yang belum selesai. Oh, siap. Setelah diberikan sosialisasi ini, dibaca, terus calon mitra itu datang ke kantor, ditunjukkanlah surat pernyataan. Dibuat surat pernyataan sebelum terakhir tanda tangan surat keterangan kerja bermaterai 10.000. Jadi ini bahasanya dengan sudah menandatangani SKK surat keterangan kerja, ini berarti calon anggota sudah menyetujui dan menerima segala peraturan yang ada di Koperasi ABD. Dan tidak bisa resign dari ABD kecuali untuk pindah ke roda 2 atau go ride, serta sudah memahami dan menyetujui surat pernyataan yang dibuat sebelum melakukan pendaftaran. Nanti surat pernyataannya mungkin ada di isu niki. Yang sekali aja niki saya resign diminta uang gitu. Kemarin ada resign beli. Kalau saya pun kenapa saya sebut mafia gitu kata mereka ya? Karena kalau saya mau resign juga dimintai uang dan kembali ke lingkaran 11 itu aja gitu. Nah, niki wenten surat pernyataan. Jadi
yang nggak share Niki nggih, karena Niki untuk calon anggota, jadi yang baca aja. Salah satunya tentang yang tadi Nike, kemitraan saya, poin nomor 8. Saya menyetujui dengan peraturan di Koperasi ABD, yang dimana saya tidak bisa resign dari Koperasi ABD sebelum saya bergabung dengan jangka waktu 7 tahun. Seandainya saya keluar dari Koperasi ABD sebelum jangka waktu tersebut, saya sanggup dikenakan biaya ganti pembinaan dan layanan. Berapa kalau ABD berapa Pak? Tergantung sih waktunya. Kadang-kadang kita tuh lebih sering kita ada yang 3 juta, 5 juta gitu katanya. Iya, maksimal nih kok. Nah, makin contohnya nih Bu Niki, di saat mereka itu tidak tahu tentang datang dengan polos, kita memberikan layanan dengan mendaftarkan sampai punya akun, terus kita berikan pembinaan, training, kopdar sampai bisa. Terus kalau tidak ada regulasi perusahaan seperti ini, kan bisa keluar begitu saja setelah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kita beri. Tengintan? Nah, identik tiang sekali begini, anak kecil yang baru lahir ditimang oleh orang tua, dididik oleh orang tua, diajarkan berbicara, berjalan, megang malu sampai ia bisa melaip. Nah, setelah ia bisa melaip nak cenik nih, tanjung nak tua gitu istilahnya. Kalian nak tua, aman kalian kan yang keken kalian misi nagih matiang gitu istilahnya. Gitu. Kan gitu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi Tiang berbicara sebagai kapasitas ABD nggih, makanya Tiang mau klarifikasi fair saja di awal itu kita sudah memberikan informasi dari sosialisasi dan pernyataan. Tapi menurut mereka soalnya di awal kita tidak ada dikasih tahu beli potongan-potongan itu. Mungkin beda vendor atau koperasinya mungkin. Nah, itu bukan kapasitas masing-masing koperasi mungkin beda sistemnya mungkin gitu mungkin ya. Nika bukan kapasitas yang menjawab, tetapi kalau misalnya Wenten yang bilang tidak di ABD anggap niki nggih. Oh, kami tidak tahu, mungkin seperti itu artinya budaya membacanya kurang. Karena kan banyak juga orang yang buru-buru bersemangat, yang penting magain, yang penting daftar gitu. Karena kota terbatas gitu misalnya, akhirnya nggak membaca. Apakah kita yang salah kalau seperti itu? Sedangkan di SKK sudah jelas tertulis dan bermaterai 10.000 seperti itu. Bisa nggak? Kalau mereka tuntutannya kan ini paling mereka keberatan potongan ini. Soalnya ada yang bilang 10% Pak. Itu kan 7%, ya 10% gitu. Ya 7% kan mungkin tidak mereka terlalu keberatan. Yang 10-12% itu mereka katanya keberatan gitu. Saya nggak tahu kalau ada yang 12%, rasanya tidak. Enggak, itu yang mungkin pertama. 10 ya mungkin ya. Ya, dan yang kedua, patah sekali koperasi simpan pinjam nggih, Erwin nggih, yang analogikan. Koperasi simpan pinjam di koperasi A bunganya 1,7%. Koperasi simpan pinjam di koperasi B bunganya 2,5%. Koperasi simpan pinjam di koperasi C ada bunganya 1,3%. Kan beda-beda nih bunganya. Iya. Beda-beda. Nah, sebelum kalau nyilih pipis, nih contoh, saya takon malu bunga. Gitu. Kalau nggak dijelaskan, biar nggak nanti setelah sampun tanda tangan, uang sudah keluar, protes langsung nanti. Itu lebih mudah. Bunganya, nah seperti itu yang analogikan seperti itu. Siap. Karena niki dalam bentuk jasa ya memang murni entitas bisnis, ya itu bisnis artinya itu laba dari potongan itu laba, tapi dari potongan itu juga untuk roda operasional koperasi tersebut dan juga hal-hal yang Tiang jelaskan tadi termasuk insentif dan untuk melayani anggota sendiri, gitu. Termasuk misalnya bahannya bedah di jalan. Itu tinggal dia telepon, kita kirim tim rescue. Tim rescue tuh kirim kan mensing ada man napi-napi kayak gitu istilahnya. Nah jadi megawe sing ada mana hasil atau sing man gajinya. Berapa Pak punya admin yang mengurusi? Kalau ABD bilang kemarin 4.000 gininya drivernya. Berapa yang ngurus admin itu Pak? Nah sekalian karena ada keluhan begini kemarin beli. Menurut saya ini menurut mereka ya Pak ya. Menurut saya ini fungsi vendor atau koperasi ini nggak ada fungsinya beli. Soalnya kalau saya ada apa-apa di jalan mereka tidak fast respon. Justru yang gercep menolong kami adalah teman-teman driver sendiri gitu. Versi mereka gitu Pak. Silakan Pak.
yang mungkin yang datang kemarin ke Erwin bukan anggota ABD nggih. Oke, kembali lagi Bu. Masing-masing ini beda gitu ya. kan bukan kapasitas tiang Ya, Nika. ya, siap. Kalau siap, bukan siap. anggota ABD ampura dungun dan presiden tiang Jawa Yang jelas Nika. ABD layanan nomor 1 gitu Pak. Yang tidak bisa bilang diri paling baik. Buktinya nomor 1 kan. Cuma yang mau klarifikasi yang tadi 4.000 Nika. Oh 4.000 kemarin Pak bilang 4.000 kan? Yang klarifikasi. Gimana itu? Jadi anggota memang ada 4.000, tetapi kita kan kerjasama dengan lebih dari satu aplikasi. Terus kita juga ada memberikan job-job yang seperti tur-tur offline pada saat online sepi, kita memberikan ada pas kebetulan bookingan, kita kasih ini ada orderan tur half day 5 jam dengan tarif one gitu loh. Ada yang mau teman-teman? Oh ada. Nah seperti itulah kurang lebih kecil-kecilan untuk itu. Yang nggak bisa bilang full seperti itu. Nah pada saat online rame dan sejujurnya dengan total 4.000 itu bukan berarti yang aktif 4.000. Oh gitu. No. Nah, paling 25-30%. Paling banyak dari. Paling banyak 25-30%. Karena mereka bisa kerja bisa enggak kan memilih kan? Karena yang pertama, armada banyak yang nggak punya. Apalagi pada saat COVID kemarin, banyak armada ditarik. Erwin pernah lihat ada video di grup WA nih ke poolnya di Painan nih ke pool Painan narik-narik mobil nih ke di gudang ya. Itu kan ada yang gitu pada saat COVID tuh ada yang isi stiker ABD papat nih ke. Sigra, Xenia tuh yang lihat pas itu tersebar videonya. Artinya banyak mobil-mobil di koperasi tiang itu ketarik mobilnya karena tidak bisa gagal bayar lah istilahnya pada saat COVID. Padahal berarti dari pihaknya Pak Jero ada ngasih mobil juga ke mereka sistemnya gitu. Ya kita tapi ada kebanyakan pakai mobil pribadi kan? Ya kita ada menyewakan beberapa lah. Mentiang kantinglah mobil 4.000 sing cara saudagar sugih mengeplak yang nikom. Tapi ada beberapa yang kita sewakan, terus sisanya ada yang pakai mobil, kebanyakan yang pakai mobil sendiri. Andai pun mereka menyewa di kita kan ada term and condition, ada sesuatu yang harus dipenuhi seperti kejujuran, karena kan riskan sekali kita menyewakan mobil dengan driver atau anggota yang baru. Nah seperti ini Nah yang tekankan lagi keaktifan dari total ini paling maksimal mungkin iki 25-30%. Mang deten iwang iki. Karena banyak yang tidak memiliki armada. Sejujurnya mantan iki. Dan juga sampingan. Jadi tidak semua fokus untuk kerja di sana di ABD, karena kita juga tidak ada memaksakan. Pada saat daftar awal mereka datang mencari kita dan kita memberikan informasi, terus kita tidak akan memaksakan daftar di sini. Nah, regulasinya di perusahaan tiang sekali niki Pak, Bapak Payu mendaftar, durus, amantan. Kalau mereka anggaplah sebulan Pak nggak kerja itu. Nggak ada potongan? Nggak ada. Kalau seandainya dapat tunai terus pun, dapat tunai kan ini? Tunai pun terus? Tidak ada. Tapi manfaatnya sama. Dapat fasilitas, dapat kalau dia kecelakaan pada saat orderan tunai, dia dapat santunan. Nah contoh, baru 1 minggu yang lalu ada anggota meninggal. Ada meninggal? Iya. Keluarganya nggak ada di Bali. Semua keluarganya di Jawa. Gak ada yang ngurus lah mayat ini. Mendadak mungkin jantung. Akhirnya karena tidak ada keluarga, siapa yang ngurus? Koperasi, menor. Ada bukti kok, ada video, ada bukti transfer untuk membayar ambulan. Sejumlah nominalnya boleh saya sebut? Boleh, silakan. 3 juta. Dari Bali ke Jawa. Sampai akhirnya bisa anggota yang meninggal itu dikubur. Dan kita mengucapkan syukur bisa menyelesaikan case-case seperti itu. Dan itu baru satu case, banyak case. Rasanya nggak cukup dah kita podcast 2 jam untuk yang cerewet ngorangkit case ini. Siap. Kalau dari Pak Kade gimana sistemnya Pak? Dari
Pason Bali. Apakah sama seperti Kurang lebih hampir sama. hampir ya, sama? hampir sama. Sudah semua dikasih tahu termasuk potongan Ya. sudah. Jadi bukan kita yang gini kan, mereka istilahnya masyarakat ini mencari pekerjaan. Nggih. Kan online ini salah satunya. Nggih. Kan gitu. Tapi sebagai pendapatan tambahan istilahnya. Oke. Kita nggak pernah maksa anggota itu atau siapapun yang bekerja di online untuk bekerja 8 jam atau 24 jam. Mau dia on 2 jam, mau dia satu bulan nggak hari, kerja, full nggak gitu. masalah gitu. Nah, adanya kita di sini kan turunan daripada Pergub 40 kan. Kalau nggak ada Pergub 40, seperti saya bilang tadi, regulasinya siapa yang ngatur? Plat luar boleh ke sini online. Tapi buktinya sekarang katanya banyak plat-plat di luar DK itu, Pak. Itu gimana itu? Buktinya banyak, tapi kan sudah ditindak. Sudah ditindak. Ya, sekarang Oke. dengan masyarakat yang begitu banyak, siapa yang bisa mengawasi? Dan garis bawahi kita juga tidak pernah bisa Dan mendaftarkan. kita tidak pernah bisa menginput plat luar. Plat luar. Oh, dari vendor Contoh nih, atau ya. koperasi ini tidak bisa Nggak bisa. mendaftarkan plat luar. Nggak bisa. Contoh ini, Di kita ya. Di Pak Erwin kita. daftar nih, di saya nih, di Pason. Oke, daftar. Pak Erwin bawa plat DK. Nggih. Bisa saya ngawasin Pak Erwin keluar dari rumah sampai kerja itu bisa? Nggak Nah. bisa kan? Pak Erwin bawa plat L misalnya, atau plat N misalnya, atau plat B, tahu saya? Nggak tahu kan? Nah, akhirnya diputus sama orang lain. Wah, ini online nih. Mungkin temannya Pak Erwin tahu. Pak Erwin daftar online gitu misalnya, pakai plat B, dipoto lah gitu. Viral jadinya kan begitu. sosial media. Yang jelas dari semua regulasi, baik dari pemerintah, makanya adanya Pergub 40 itu, dan termasuk kita tidak bisa menggunakan plat luar. Itu loh. Nah, kembali lagi kalau masalah benefit ke anggota itu pasti ada. Ya, pasti ada. Contohnya waktu Covid. Kalau di Boleh lihat di kalau yayasan di Pason saya. berapa potongannya, Pak? Di sana Kita kan 7%. Sama 7%. Sama 7%. Oh. Tapi kita kan dari situ kan ada namanya regulasi dari koperasi kan ada. Oh, Dana CSR ada, dana pendidikan ada, dan sebagainya. totalnya? Apanya? Totalnya potongannya 10%. Dah, 7 7 semua. Kok mereka pada bilang 10 itu dari mungkin di Saya luar- kurang tahu ya, karena pas saya dibilang tadi kan setiapnya punya masing-masing punya Masing-masing kebijakan. Ya, Oke. yang Seperti tadi saya penting sampaikan, kan, bunga beda-beda Ya. di setiap Oke, koperasi. oke. yang penting kita kan memberikan manfaat kepada developer seperti apa. Tuh. Boleh tanya mungkin ke developer Pason. ya kita waktu Covid gimana lah kita kan. Ya. Boleh dilihat tuh di Yayasan Mugumi Santi itu bagaimana kita buat bedah rumah. Yayasan apa ya? Yayasan apa? Mugumi Santi? Yayasan Gumi Ya, Mugumi Mugumi Santi. Santi. Megumi Santi. Ya, kita Oke. punya anak asuh juga anggota kita waktu Covid 4 meninggal. Untung ikut BPJS TK sampai sekarang menjadi anak asuh kita. Oke. Nah, itu yang termasuk seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah apa yang menjadi banyak lah itu. Nggak bisa lah kita sebutkan satu-satu kan seperti itulah ya kan. Sedikit nih Kio, sekali dikit. Oh, iya. Dikit sembako santunan kita Oke. baksos. Oh niki. Oke. Iya, banyak. Artinya gini, kita istilahnya membantah apa yang menjadi gini, bukan kita membela diri ya. Iya, siap, Gitu. siap, Pak. Bukan kita membela diri bahwa apa yang dikatakan itu benar dan tidak benar gitu. Enggak seperti itu. Yang jelas kita sudah berjalan sesuai dengan regulasi. Itu aja dulu. Ya. Ya, dengan regulasi kalau nggak ada itu bagaimana dengan Bali? Kan begitu. Nah, apakah mereka bisa siapapun itu yang misalnya senang memperhatikan Bali, apakah mereka bisa mengawasi? Nggak bisa. Semua itu harus diawasi dengan regulasi. Ikut campur tangan pemerintah itu penting gitu. Kembali lagi karena awal mungkin karena faktor tarif yang mungkin batas bawah yang terlalu murah ini yang menjadi, andai saja misalnya tarifnya lebih tinggi kan mereka nggak terasa dipotong kan gitu. Kalau yang bau mudah begitu dipotong kan itu yang menyebab gini kayaknya meledak gitu. Itu artinya, dah yang Pak. menjadi masalahnya. Makanya di sini kita sebagai vendor memperjuangkan itu kepada pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari driver. Yeah. Nah, kembali itu tidak semudah itu. Tapi di Bali ini dari pihak aplikasi sudah membuktikan bahwa di daerah tertentu itu harga sudah berbeda, tidak mengikuti regulasi lagi, malah mahal. Gitu. Itu. Kenapa di Bali justru begini gitu ya? Maksudnya Kenapa di Bali justru murah gitu kan? murah itu kan tidak semua. Makanya saya bilang kalau sekarang Oh, ada batas zonanya. ada zonanya. Iya. Makanya itu salah satu cara ya biar tidak dibilang menjual pariwisata murah. Iya. Ya. Gitu loh. Nah, kalau Denpasar ini
kita setuju karena yang dilayani adalah masyarakat umum. Sesuai dengan pemerintah aja buat bis gratis. Kan gitu, tapi kita nggak mungkin gratis kan. Makanya ada bonus dari aplikasi dan dari kita sendiri gitu. Insentif lah istilahnya. Siap. Pak Putu, ada tambahan Pak Putu? Masalah potongan ini kalau di Nuri Bali sama atau beda? Enggak, kita 10%, Pak. Oh, dari Nuri 10%. 10%. Nah, ini mungkin anggotanya Pak Putu yang komplain nih kemarin. Nah, kalau masalah anggota saya atau bukan itu saya nggak tahu karena saya nggak melihat langsung. Siap. Nah, yang jelas ini saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain juga. Kita berikan benefit ke mereka, baik itu dari rescue, habis itu bantuan hukum, habis itu kalau ada yang meninggal kita kasih santunan, habis itu kalau ada istri yang melahirkan kita kasih santunan. Uangnya dari mana? Dari 10% itulah yang kita alokasikan ke sana. Kalau dari Nuri di awal sudah dijelaskan atau enggak? Kita semua udah jelaskan, Pak. Sudah dijelaskan juga. Masalah mereka fokus mendengar atau tidak kita kurang tahu, Pak. Oh, di luar kontrol Ya, dari Bapak. Jadi ini kan sudah berjalan ya kita bilang lebih setahun ya. Kenapa dia baru komplain hari ini? Kenapa nggak komplain pada saat di awal dia daftar? Masalah potong ini menurut saya sih semua orang sudah tahu, khususnya driver ya. Pasti sudah tahu lah kalau kita gabung di suatu koperasi itu ada biaya potongan atau administrasi. Itu sudah umum, Pak. Ya. Itu dah berarti memang tidak bisa masalah potongan yang misalnya Pak itu tidak bisa disamakan misalnya kayak APD 7% tuh nggak bisa. Jadi gini Pak, sama halnya dengan Pak Erwin lah. Pak Erwin punya rumah tangga, saya punya rumah tangga. Kita kan nggak beda-beda bisa, rumah tangga. Ya, kita nggak bisa mengatur Pak Erwin nanti uang jajan isinya harus 10.000 dengan saya. Oh iya. Pak, ya. Jumlah yang dari Pak di sini kan bilang 4.000 kurang lebih. Kalau di Nuri berapa Pak? Saya sekitar 2.700-an. Oke. Ya itu yang terdaftar Pak. Terdaftar. Yang terdaftar yang punya akun, yang aktif tuh beda lagi Pak. Ya itu mungkin lebih kecil ya. Jadi kayak Pak Erwin daftar sama saya, pertama kali daftar sampai hari ini nggak pernah online Pak. Ada yang mungkin dia online, mungkin dia ada waktu luang baru dia online. Mungkin dia job tournya sepi baru dia online. Karakter orang tuh macam-macam. Jadi yang fokus ada, yang nggak fokus juga ada. Gitu. Kalau dilihat dari yang terdaftar banyak mungkin Pak. Cuma kan nggak semua bisa online barengan loh. Ya, apalagi di media sosial kan 4.000 bikin macet segala macam loh. Memang semua orang di Bali itu punya mobil dan punya motor Pak, lebih dari satu di rumahnya. Ya itu kan penyumbang kemacetan juga ya. Apalagi di tiap pom bensin juga ngantri orang beli solar Pak. Ya kan ngacet juga. SPBU. Kemudian Semang nak bilang masuk menjelang Megaya macet jam putus Pak. Benar. Nah yang menjadi pertanyaan Tiang Pak, kenapa cuma di Bali yang menerapkan yang seperti yang posting kemarin, khusus di Bali KTP-nya bebas dulu sebelum Mei kan. Nah semenjak bulan Mei menurut dari aplikatornya sudah direvisi jadi khusus KTP Bali atau surat domisili, kan sebenarnya sama aja sebenarnya itu kan. Nah itu setahu Bapak gimana itu, setahu Pak Jero? Kenapa pihak aplikator? Bukan ranah siap. Bukan kapasitas saya. Siapa tahu kita sih Pak sebenarnya paham lah gitu. Jadi kembali lagi kita tidak bisa melarang untuk berusaha Pak. Tapi di luar Bali semuanya khusus loh Pak. Gimana? Di luar Bali misalnya Surabaya khusus KTP Surabaya. Di Ambon khusus KTP Mungkin salah Ambon. ketik dulu itu. Kan Iya. sudah direvisi. Kalau itu kita kurang tahu. Nah, Bukan itu. kapasitas kita sih Ya jawabnya. nggak salah kita menjelaskan. Cuman kan kalau yang diposting kemarin, Erwin yang posting kan kemarin ada klarifikasi dari yang Gojek udah Mas. lama, Nah, yang lama. yang setelah ada klarifikasi tentang kan ada pertanyaan itu ke pihak. Oh, salah siapa satu yang menentukan aplikatornya atau ya itu kan ada yang kan ada 3 foto tuh. Foto yang terakhir kan sudah dijawab sebenarnya. Pertanyaan Erwin tadi itu sudah dijawab. Pergub yang menentukan. Jadi sudah dijawab. Betul. Dan itu bukan kapasitas kami menjawab hal itu ya. Ya, siap Pak. Jadi ada juga saya tuntaskan aja lah Pak ya biar nggak tanggung kita bertemu di sini. Jadi saya tuntaskan apa yang menjadi keluhan mereka dan unek-unek mereka atau yang mereka sampaikan biar terkonfirmasi dari pihak ini seperti ini, dari pihak ini seperti ini.
Nah, jadi menurut mereka itu satu itu dapat yang paling dikeluhkan adalah mengenai potongan. Kemudian oke nggak masalah kepotongan, cuman kalau ada masalah itu kami tidak direspon gitu. Kalau dari Pak Putu cukup respon nggak dengan driver Pak Putu? Misalnya. Coba ditanya, Pak. Oke, Ya, bisa ditanya. ya mungkin kalau saya menjawab sendiri kadang najum Pak itu kan. Ya. Sama halnya dengan kita punya saudara di rumah Pak. Dan sebuah dan nyamo iri bersih mungkin luung raga menyamo tetap dipandang sebelah mata. Oke. Ya kan ya. Artinya masalah respons terhadap masalah yang dialami oleh driver di bawah ini dari Bapak bertiga niki sudahlah benar-benar merangkul Ya, Gini, kita ya. selalu Gini, Pak berusaha, Erwin. Pak. Nggih. Kategori respon itu seperti apa sih gitu loh. Pokoknya cepat itu ada masalah jadi harus cepat tangani Ini gitu Pak. saya jawab. Itu masalahnya memang dari apa namanya dari driver memang seperti itu ya, dari teman-teman ya. Nggih. Jadi sekarang contoh kejadian di Nusa Dua nih, tabrakan atau Ya, pecapan gitu. Nggih. Kejapan mata pandengok itu bisa nggak? Nggak bisa. Apakah itu termasuk respon? Kecuali Bisa nggak Pak. seperti itu? Atau begini ada yang bilang Pak, WA-nya nggak dibalas gitu. Nah, sekarang begini. Lama dibalas gitu. Bukan masalah nggak dibalas dan tidak dibalas ya. Nggih, itu gimana? Dengan kita begitu banyaknya anggota, kan begitu, dan keterbatasan daripada apa namanya pengetahuan daripada driver, harus apa yang dilakukan pada saat terjadi seperti itu. Kan sudah ada itu, ada tombol darurat dan sebagainya. Kalau misalnya di grup itu misal atau di WA tidak dibalas, telepon, bisa kan? Nah makanya saya bilang respon itu seperti apa? Nggih. Pas kejadian misalnya dalam sekian menit kita harus ada di sana gitu loh. nggak bisa, Kan bukan gitu. seperti itu responnya. Yang penting masalah ini selesai. Oke. Kan begitu. Pecah ban sekarang kan gampang. Telepon Ambil HP, meluncur ke sana, tinggal bayar, transfer selesai kan? Ya. Kan begitu. Kecelakaan misalnya berurusan dengan hukum, kita ada lawyer yang bisa dampingi. Kayak tadi malam, anggota saya kecelakaan juga kan di Sansero Dewi Sri. Selesai urusannya itu loh. Artinya makanya respon itu seperti apa gitu loh. Kecepatan menanggapi pertama yang di misalnya di WA, terus kemudian pertolongan gitu. Nah, seperti itu Menurut dah. mereka. Oke, Menurut yang mereka. tambahkan Iya. sedikit. Kalau kecepatan pas respon tuh sekali apa yang Pak Putu tadi sampaikan, kalau saya ngomong apa yang sedang lakukan kan ajum genah kan gitu. Tapi HP niki namanya juga handphone selalu di tangan tiang. Kalau anggota tiang baik dari Telegram, karena kan grup ABD ini kan di Telegram, maupun ada langsung WA, saya hitungan tak lebih 1 menit yang sudah baca dan yang balas. Cuman ada hal-hal yang misalnya kalau kejadian itu kita mempunyai syarat untuk menangani. Pada saat dia bekerja itu artinya yang terafiliasi dengan bisnis Afiliasi. kita, bisnis kita itu mengalami kejadian, itu pasti kita akan tangani, pasti. Tetapi kalau pada saat dia lagi keluar sama temennya atau keluar sama keluarganya, ada kejadian, terus nelpon kita, kan jadi sudah di luar konteks. Ben Mani kasar deh orang sedang ke Bungalo, Jak Mitro ada kejadian ban pecah gitu loh. Ban pecah, tolong di bos nih saya anggota, saya udah. Itu dibilang nggak respon. Nah, seperti itu. Artinya ada aturan. Jadi Berarti dari pihak vendor atau operasi tahu ini sedang kerja nih. Iya, maka menunjukkan nomor orderan. Oh, nomor orderan. Iya, tunjukkan nomor orderan. Jadi dari situ kan kita melihat memang cocok jamnya. Kirim Sherlocknya. Ya memang betul dari titik jemput ke titik antar memang betul melewati itu gitu. Oke, siap. Tunggu Pak ya gitu. Kalau misalnya Bapak mungkin malam seperti jam 12, jam 1 tim rescue pun jam 12 jam 1 namanya juga manusia ya. Nggak langsung respon. Kita akan share dulu ke grup tim rescue. Tapi kalau misalnya nggak bisa sama sekali, kita akan saya khususnya akan langsung beritahu Pak, karena Pak Joh anggap bahwa yang posisi di Kuta Selatan, driver mengalami masalah di Jatiluwih gitu Pak anggap. Masa Cangling Kuta Selatan jam 12 mencari ban pecah, toh juga saya nggak bisa ngapain kan kalau ban itu pecah, saya juga bukan tukang ban kan.
Jadi respon saya adalah saya lempar ke grup tim rescue. Kalau tim rescue tidak ada respon karena namanya jam malam, itu Tiang akan bantu dengan memberikan ini ada nomor ban panggilan. Oh. Iya. Di mana posisi Pak? Di Tabanan gini. Oh, ini saya punya nomor ban panggilan Tabanan. Oh, nggak diangkat, Ji. Ini ada 2, makanya kita stok banyak bengkel panggilan, ban panggilan untuk emergency itu biar bisa dibantu, Kenten. Tetapi itu pun harus pada saat menjalani orderan yang terafiliasi dengan bisnis kita. Kalau lagi tidak menjalani orderan ya siogianya mengerti sendirilah kalau ada apa-apa nih kan Kenten. Kenten sih kurang. Begini juga disampaikan kemarin Pak oleh teman-teman driver ya. Jadi mereka punya pengalaman seperti ini. Artinya ada viral misalnya salah satu driver mencuri barang yang ditinggalkan oleh customernya gitu. Kemudian ketahuan lah, kemudian di PM lah istilahnya drivernya ini dipecat lah istilahnya. Yeah. Tapi menurut teman informasi yang saya dapat gitu, jadi harusnya kan ini sudah tidak bisa lagi jadi driver gitu. Tapi oleh pihak vendor atau koperasi katanya membolehkan lagi dia kerja jadi driver gitu Pak. Artinya kan kualitas driver di Bali ini jadi kurang bagus karena ada tipikal-tipikal begitu. Itu menurut mereka gitu Pak. Jadi apa namanya? Gimana Jadi Pak? boleh sih kita mengeluarkan statement seperti itu. Yang penting kan ada bukti ya. Kalau nggak ada bukti kan menuduh namanya Pak ya. Gimana kita mendapatkan seseorang yang sudah di-banded akunnya sudah di PM? Nah itu nanti yang nggak ngerti. Nggak bisa Pak. Karena KTP itu Sekali untuk seumur satu hidup, kali daftar dan uniknya. seumur hidup Pak. Oh. Ya sama halnya Pak Erwin sudah punya KTP nih, hilang KTP ya. Menurut mereka, beli identitasnya bisa diatur. KTP di Jawa kan sing. Nah, identitasnya katanya Ya. bisa diatur gitu. Itu nggak benar itu Ini Pak. baca yang nomor 1. Saya berjanji dan menjamin bahwa data-data pribadi saya tersebut ini adalah benar, bukan data palsu atau rubbing. Oke. Nah ini itu yang menjawab dah kan. Nah lanjut lagi dengan pertanyaan tadi. Jadi begini, termasuk pelayanan, jasa. Apa pelayanan tiang di ABD dengan anggota? Kalau misalnya ada anggota tiang sampai kena ban, suspend, permanen, yang telusuri dulu niki, kenapa suspendnya? Oh ada laporan penumpang karena mencuri yang kayak tadi atau seksual harassment kan kita. Nah, tiang tanya dulu sama si driver. Biar nggak dari satu sisi saja. Kadang-kadang kan yang viral satu sisi aja biasanya kan. Makanya kemarin kita bilang dengar dari 2 sisi dulu gitu. Siap. Nah, terus jangan tanya dulu sama si driver, Pak kena suspend nih karena begini, nomor order sekian, tamu tersama sekian. Sekarang ada kan ya Pak gitu. Ada melakukan hal begini tuh. Wih, pang berat Ji, gini kan gitu. Pasti punya pembelaan. Walaupun itu pembelaannya benar atau salah. Atau laporannya itu benar, salah kan kita nggak tahu sebagai mediator istilahnya. Akhirnya yang minta kalau bisa dipertemukan dulu antara si customer dengan si driver niki, gitu loh. Nah di situ akan ketemu titiknya. Kalau memang benar driver salah, apalagi melakukan pelanggaran, kalau kayak seksual harassment kan itu sudah parah itu, ya sudah suspend. Memang begitu sanksinya. Bapak kena suspend, ampuro. Bapak karena memang betul salah, ampuro, nggak bisa yang membantu. Tetapi kalau laporan itulah laporan palsu atau kejadian yang viral misalnya tidak benar seperti itu, ya kan kita akan bela anggota nikel. Nah itu termasuk dari bagian jasa. Berarti bisa dong kalau Haji ada Pak Jero bilang begitu, bisa dong. Kalau dia udah di PM. Membela. Sebelum di PM nih King. Sebelum di PM. Kan ada ketok palu lah. Ada suspend sementara. Jadi ada waktu untuk dimediasi lah istilahnya. Gitu. Ya. Bukan berarti PM tuh langsung Enggak langsung dipunis punishment PM itu enggak. Laporan penumpang itu kita telaah lah dulu. Ada waktu biasanya waktunya sampai 14 hari untuk banding. Nah, di situ kesempatan kita untuk membackup si driver ini biar tetap bisa mengkuli bekerja loh. Karena niki kan sifatnya sekali seumur hidup dalam hal mendaftar. Niko kalau sudah putus mitra sampai kapanpun
nggak bisa lagi KTP nikah untuk mendaftar. Gitu. Oke, karena bahasa mereka tuh katanya ada, wah identitas bisa diakal-akalin kata Li gitu. Masa bisa gitu sih? Mana bisa. Saya nggak ngerti kan. Gini juga lagi satu Pak. Nggih. Misalnya kan ada syarat usia kendaraan nih dari pihak aplikator. Katanya misalnya kalau usia kendaraannya di bawah yang diatur itu oleh vendor bisa diakalin katanya lewat koperasi atau vendor gitu Pak. Sehingga yang gitu semua bisa diatur cenik kayak itu beli koperasi yang ngatur semua itu gitu. Kan begini Gimana itu yang penjelasannya, luruskan. Pak? Pada saat kita mendaftarkan armada kan kita minta STNK. Yeah. STNK itu kita foto dan kita laporkan atau kita daftarkan melalui sistem itu gitu loh. Nah, kalau sudah melanggar dari sistem otomatis pendaftaran armada itu di-reject. Ngerti kan Mika? Yeah. Jadi bukan kita yang ngatur, ngatur nih dadi mau ngidang daftar nggak semudah itu perguso gitu istilahnya. Yang kemarin bilang cenik kayak itu, yang sekarang tidak semua itu bisa. Iya, apalagi ngurus nak liu kan. Nge. Pengang mas saya siraman nih, Ya. aduh pengang. Cuman ya namanya juga biasalah sesuatu yang mengurus banyak orang tuh banyak kepala pasti ada aja permasalahan ini, isu ini, hoak ini gitu biasa nih kok. Jadi gini Pak Erwin, Siap. Tambahkanlah istilahnya. Jadi gini, kalau teman-teman driver itu istilahnya kan kalau salah kita kan investigasi dulu, nggak langsung main PM gitu aja. Pasti dipanggil dulu, kayak gitu, di cross check dulu. Sudah langsung PM, ada pembelaan diri dulu. Ya, kalau terbukti ya sudah. Nah, mengenai PM itu, kalau sudah bersalah harus terima. Tapi sekarang kan banyak penipuan, benar nggak? Betul. KTP satu orang itu bisa 3-4 loh. Banyak loh penipuan sekarang. Apakah itu sinkron sama Dukcapil? Belum tentu. Kan begitu. Makanya kita menggunakan sistem Dukcapil itu kan sudah sinkron. Sekarang aja di bank kita nggak perlu ke bank kok buka rekening. Betul. Perpanjang ATM kita tempel KTP aja. Nah, aplikasi sama. Menggunakan seperti itu. Gitu loh. Kalau vendor dibilang gimana caranya kita bukan yang meng-ACC atau mengakses semua. Kita cuma sebagai penyedia driver yang punya aplikasi. Gitu. Nah, aplikasi nggak mungkin melakukan itu. Tapi sekarang kan banyak di media sosial tuh Pak Erwin bisa searching dah itu. Buka PM, bayar sekian. Pernah dengar nggak? Oh, itu dah. Ya, itu dengar kan? Itu dah yang mereka bilang itu. Buka PM, bayar sekian. Gitu. Ada kayak calo gitu. Banyak kok yang kena seperti itu. Banyak yang ngadu ke kita. Pak, saya kemarin kena PM disuruh bayar 1,5 juta, suruh bayar 2 juta, sampai sekarang nggak aktif. Banyak yang gitu kok. Oke. Saya sekali lagi karena kita sebagai penerima mereka sebagai driver ya kita yang jadi sasaran. Siap. Gitu loh, Pak. Pak, ini saya kemarin kan waktu ngobrol sama driver itu dia bilang beginilah, artinya masalah penghasilan lah gitu. Saya tanyalah drivernya beli kemarin berapa, kalau rata-rata driver tuh berapa dapat per bulan dia gitu misalnya. Disepakati kemarin minimal itu bisa dapat 10 juta katanya. Nah, kalau 10 juta kalau dipotong misalnya 10%, kemudian dengan berarti kan 1 juta nih gitu. Dengan estimasi informasi bahwa satu vendor atau koperasi punya anggota 4.000, berarti penghasilan vendor atau koperasi ini 4 miliar satu vendor gitu. Nah gimana itu Pak Akhir? Meniko bisa ingat tapi hotel. begini. Ya. Jadi dibilang tuh penghasilan dari driver tuh 10 juta katanya per bulan. Itu untuk akunnya yang gacor ya. Ada katanya yang minimal itu. Ada akun bagus dan nggak bagus. Ada akun yang nggak gacor, ada gitu. yang nggak fokus, ada yang penghasilan cuma 3 juta. Itu total penghasilan, total pendapatan. Ya jangan ikuti dah pemikirannya si driver kemarin itu 10 juta. Total penghasilan. Total penghasilan itu termasuk dia ngambil cash.
Bisa-bisa cash itu, apalagi driver itu banyak yang butuh cash, dia bisa pilih orderannya cash seperti itu. Nah, pada saat dia ngambil orderan cash, nggak masuk. apa yang mau di withdraw? Sementara Apa yang mau di withdraw? Yang dipotong itu dari withdraw. Nah, itu pun kalau misalnya tiang 7%, withdraw anggap namakin dari 10 juta misalnya saldo 100.000 lah, anggap punang putih gitu, saldo 100.000. 7%-nya berapa? 7.000. 7.000 rupiah per driver. Terus kita ada insentif mingguan kan? Yang kita kembalikan, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Keberadaan kita ada untuk menaungi mereka. Layanan kita untuk mereka. Dana yang dipotong 7% itu dari withdraw ya, bukan total pendapatan. Makanya kemarin ada yang bilang driver di sini, beli saya terus mengedukasi teman-teman biar mengedukasi customer semua masyarakat biar jangan pakai GoPay atau OVO gitu, pakailah cash bayarnya gitu. Ya. Dan mereka juga drivernya sudah kalau dapat orderan lewat aplikasi tunai non tunai itu. Non tunai tolak gitu. Kalau cash ambil gitu. Nah, kalau sudah driver yang ngaku begitu kan artinya vendor nggak ada penghasilan. Kalau semua gitu vendor bangkrut. Logikanya begitu. Jadi kita pun misalnya mereka ngambil orderan tunai, ada permasalahan mereka membutuhkan bantuan kita, yang kita akan mengeluarkan dana untuk membantu anggota tersebut. Tetaplah. Tetaplah. Jadi nggak bisa kita membeda-bedakan. Orderan non tunai kita bantu, orderan tunai kita nggak bantu. Enggak lah. Itu anggota kita, tanggung jawab kita. Pada saat mereka sudah menjalani order sesuai afiliasi bisnis kita, baik itu tunai, non tunai, kita akan backup. Begitu. Ya. Nah, backup itu membutuhkan dana. Link dijual langsung 4 miliar a bulan. Kan kita ada dosnya. Ya. Nah, itu hitung-hitungan para driver, dan dari informasi yang sempat Pak Jero sampaikan di media sosial kan sempat viral sebentar itu. Satu vendor 4.000. Jadi kalau saya misalnya dapat 10 juta, potong 1 juta. Kan. Ini kali-kali kan gitu, 4 miliar nih gitu. Kalkulatornya bas lemah nih kan gitu-gitu. Tidak boleh dipukul ratakan begitu. Enggak bisa ya. Tapi tidak menyalahkan juga, artinya begini, pikiran dasar mekanisme. Tapi pernah nggak Pak, jujur Pak, dapat 4 miliar 1 bulan? Enggak lah. Enggak. Yang dijauh nih ketekannya. Aduh. Yang penting keberadaan kita ini ada untuk menaungi mereka. Berjalan running well, mereka bisa bekerja dengan baik, kita backup, kita juga bisa melayani mereka. Itu prinsipnya begitu. Jadi tidak semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, Kenten yang sering tekankan kalau mau hitung-hitungan dari awal kita sudah menyampaikan seperti apa yang kita bahas tadi, Kenten. Jadi siap. insentif yang kita kasih juga itu dari potongan 7% itu. Gitu loh. Untuk membantu mereka itu juga dari potongan 7% itu. Ya. Kita bisa berjalan ke kantor, berjalan, nyewa kantor, bayar listrik, bayar operasional lain. Nelpon admin jam 12 malam masih direspon. Ada masalah di hotel ini, hotel itu dengan tamu di jalan, direspon. Itu butuh dana ya dari potongan 7% itu. Menghitung ya di 7%, satu talinya cuma 7.000. Nah, keroblah talinya cuma 9.000 sekian. Ada jadinya bekerja. Nah, anggap anggota Menirwin bilang tadi 4.000, naik kerja paling 25-30% seperti yang saya bahas tadi. Coba dari mana itu? Cukup untuk operasional. Astung karo bisa koperasi niki dapat laba, nak megaya dan artinya entitas bisnis, murni bisnis yang dimana operasi itu ada untung rugi atau rugi laba. Kan itu ada sedikit laba untuk kesejahteraan anggota pengurus. Itu kan konsepnya koperasi nih kan, yang sudah sampaikan nih di awal tadi. Siap. Sampun clear, jelas. Masalah lagi satu, ada potongan nggak Pak? Misalnya dari dari sekian dari potongan itu, dari hasil potongan itu ada setoran nggak ke misalnya ke pejabat atau ke
gubernur atau misalnya ke bupati atau ke dinas perhubungan itu? Enggak. Enggak ada gitu. Niki Karena misal mungkin kan aja kan berpikir begini, kenapa dia motong segitu? Jangan-jangan ada ya permintaan dari oknum dari ini gitu. enggak, secara tegas kita jawab enggak. Karena itu potongan 7% itu adalah untuk operasional Oke, siap, dan keberadaan kita itu tetap bisa berjalan. Driver bisa kita naungi dengan baik. Sekirang langkungnya malah saya sering sampaikan kalau ada saran dan kritik atau namanya juga manusia ya. Oke, Saya siap, juga siap. ada bisa capek atau admin tiang mungkin karena setiap hari itu hitungan 1-2 jam tuh 99 plus gitu kan WA sing terbaca kan gitu loh. Karena saking banyak online laptop seperti itu. Ya mungkin ada keterlambatan, bukan Ya. berarti disengaja, tetapi pasti ada kesibukan. Cuman kita akan memaksimalkan layanan. Siap. Dan layanan itu membutuhkan dana untuk beroperasi Siap. dari mereka, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau ada sisanya untuk laba nih untuk biar koperasi ini namanya dipingin mengembangkan koperasi. Oke. Jadi untuk anggota-anggota pengurus semua yang mendirikan koperasi ini. Patah sekali koperasi simpan pinjam kan dia membungakan uang dan lain sebagainya, akhirnya melebar sayap besar. Nah seperti itu kita jasa melayani, memberikan jasa astungkara koperasi tiang niki bisa tiang kembangkan. Jadi kan itu untuk kesejahteraan para anggota juga. Oke, siap. Kenten. Dari semua vendor atau koperasi yang ada di Bali, berapa yang milik orang Bali, Pak? Ini kan semua koperasi apa yang di Bali. aplikasi aja. Semua yang nanti- vendor yang kerjasama, misalnya dari gitu. 13 itu, ini kan semua orang Bali. Di luar dari berapa persen orang yang milik orang Bali? Nggih, mungkin berapa persen ada nih Kang ya? Kecil Cuma Pak. satu aja. Cuman Sisanya Bali semua. sisanya Biasanya Bali, Bali, cuma 1-2. ada 1 atau 2 tuh yang luar Bali, luar Bali. pemiliknya. Oh, gitu. Nggih. Biasanya Bali. Oke, terima kasih Niki, Pak Jero, Nggih. Pak Kade, dan Pak Putu. Ya setidaknya semua sudah diklarifikasi lah, artinya Nggih. semoga mengurangi kekisruhan yang ada di lapangan. Kalau tiang cuman Jak Bali cuman memfasilitasi masyarakat saja yang agar bisa mendapatkan informasi dari dua sisi. Tiang paling senang dapat informasi dua sisi, Pak, jujur karena saya mantan jurnalis juga kan. Nggih. Kalau saya masih dapat satu sisi itu saya belum puas juga gitu. Iya. Semua Niki Nggih. sudah berkenan Nggih, datang sama-sama. sini. Salam rahayu, semoga para pekerja driver dan vendor atau koperasinya semakin berjaya ke depan. Astungkara. Yeah. Tiang juga terima kasih sudah dikasih kesempatan memiliki Yes, diundang. Jadi lagi sekali saya tekankan, saya yang mengklarifikasi tadi berbicara tidak atas nama siapa-siapa, Yeah. hanya kapasitas sebagai Ketua Koperasi Amerta Bumi Dharma ABD. Siap. Kirang Langkung, Klungkung Semarapura, Kirang langkung. Kirang Langkung Nunas Pengampura. Suksema. Kita Suksema. tutup. Om Om Santi 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 Om.